Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang daftar isi otomatis. Jadi cara membuat daftar isi otomatis. Kenapa harus ada daftar isi otomatis? Kelebihan dari daftar isi otomatis ini adalah dia halamannya akan berubah secara otomatis jika ada penambahan nantinya. Meskipun kita ada tambahan halaman atau apa, itu halamannya akan berubah secara otomatis. Nomornya maksud saya nomor halamannya ya, dia akan menyesuaikan, tinggal diupdate nantinya. Kemudian yang kedua, kita akan mudah untuk mencari poin-poin yang kita ingin baca dengan mengaktifkan navigation pane di menu view. Oke, langsung saja kita coba ya. Oke, jadi di sini sudah ada daftar isi yang akan kita beri nanti secara otomatis ya, dia akan muncul secara otomatis. Nah, namun pertama-tama teman-teman kita perlu isi dulu halamannya. Di sini sudah ada halaman. Dan untuk pengisian halaman, saya rasa teman-teman sudah punya basic untuk itu ya. Jadi sekedar tambahan informasi teman-teman, jika ingin membuat halaman bisa kalian isi dulu keseluruhan ya. Baik, untuk bagian sampul ini tidak perlu ada halaman ya. Jadi saya centang di sini different. Oke. Baik, kita langsung mulai. Nah, di bagian sampul ini kan dia bagian title ya, paling besar di sini. Oke, title utamanya. Nah, kita pakai heading. Jadi di sini menunya adalah kita pakai yang heading ini di toolbarnya. Oke, kita klik kanan di sini untuk memodifikasi ya. Kita klik kanan. Kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, misalkan di sini kita butuhnya adalah di bagian tengah ya. Kalau ini kan bagian judulnya, title-nya, kita tulis di bagian tengah seperti ini. Kemudian yang ini kita atur seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa di sini format kita atur paragrafnya seperti ini, supaya menjadi 0 pt ya, dan don't add space between paragraphs of the same style. Oke, untuk penjelasan yang ini teman-teman bisa lihat di video saya yang lainnya. Saya oke. Nah, di sini kalau kita sudah menentukan bahwa hurufnya bold, ukurannya 14, kemudian fontnya itu Times New Roman, maka kita tinggal centang yang ini kita centang supaya title berikutnya itu bisa mengikuti dengan model yang sama, style yang sama dengan yang pertama kita buat. Oke, jadi kita centang lalu oke. Nah, yang ini teman-teman ya, selanjutnya kita tinggal klik ya. Karena kita sudah atur tadi, kita klik. Oke. Selanjutnya ini kita jadikan sebagai bahan acuan ya. Jadi acuan kita di sini kita jadikan saja ini, kita pakai saja point painter. Format painter. Ini saya klik seperti ini. Kemudian bagian sini saya taruh seperti itu. Jadi otomatis pindah. Seperti ini. Nah, di format painter ini kita bisa menekan keyboard shortcut ya yang ada di keyboard kita. Ini perintahnya adalah Ctrl Shift C dan Ctrl Shift V. Ctrl Shift C ini untuk seperti mengcopy, kemudian Ctrl Shift V ini adalah paste-nya, paste kayak gitu ya. Oke, supaya lebih cepat saya pakai yang di keyboard saja ya. Oke, saya klik Ctrl
kemudian Shift atau yang ini, kemudian C, seperti itu ya. Teman-teman sekalian, jika sudah bagian judul atau bab-bab seperti ini kita sudah atur, selanjutnya kita masuk pada bagian subjudul ya, atau subtitlenya. Kalau yang di sini kita bisa pakai heading 2, kemudian kita atur ya. Kita ini modify, saya ulangi. Ini kita blok seperti ini, kemudian kita klik kanan lalu modify, lalu atur di sini ya. Ini misalkan kita sudah atur Times New Roman sesuai kebutuhan format kita. Kemudian di sini 12, lalu di sini bold. Bold berarti ini teman-teman ya. Dia seperti ini, tebal, huruf tebal. Ya, misalkan seperti ini ya. Nah, itu berarti dia tidak tebal. Kita klik aktifkan ya, tebal. Setelah itu teman-teman jangan lupa kalau misalkan ingin mengatur paragrafnya, indennya di sini, spasinya itu bisa diatur. Ya. Indennya juga di sini bisa diatur kalau butuh. Jadi misalkan kita seperti ini saja boleh. Kalau mau atur ke 0 juga begini bisa ya. Coba kita lihat bagaimana tampilannya kalau 0. Nah, ini. Tapi terlalu rapat teman-teman. Jadi kita kembalikan ke 6 saja. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita atur juga yang bagian sini ya, penomorannya. Kalau tidak diatur itu bisa hilang. Oke, di numbering. Nah, kita pilih yang ini atau yang ini. Nah, kita sesuaikan saja dengan yang ada, berarti yang ini teman-teman. Lalu kita oke. Setelah itu kita klik yang ini supaya semua subtitle ikut dengan format yang sama ya. Oke. Nah, kita ulangi. Nah, sudah teman-teman. Kalau sudah aktif berarti ketika kita mengklik bagian sini, yang di atas juga ikut. Tuh. Dia berarti sudah pas. Bagian sini saya ikuti saja format sebelumnya teman-teman ya. Jadi saya Ctrl Shift V. Oke. Nah, kalau seperti ini bisa kita klik di sini, klik kanan ya, kemudian restart atau bisa kembali ke heading 2 ini baru atur teman-teman ya. Klik di situ. Oke, kita lanjutkan. Bagian yang ingin kita masukkan ke daftar isi, kita langsung kembali ke bagian daftar isi ya. Daftar isi. Nah, kita tempatkan cursor di sini. Lalu setelah itu masuk ke tadi ya, cursor. Lalu kita masuk ke references, daftar table of contents, kemudian teman-teman tinggal pilih mana yang teman-teman suka, bagian 1 kah atau bagian 2. Saya coba pilih bagian yang kedua ya. Oke, sudah ada daftar isinya teman-teman secara otomatis seperti ini. Nah, bagian sini kita tinggal atur nanti apa namanya, kita atur fontnya misalkan ya, sama ininya spasi. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa kita bisa update halamannya juga. Kita lihat di bagian daftar pustaka itu halaman 24. Oh ya,
Saya langsung ke navigation pane saja biar cepat scrollnya. Kita aktifkan ini, kemudian ke navigation pane. Nih, kita langsung ke daftar pustaka. Oke, gampang. Ini kan 24. Saya coba pindahkan dia ke 25 ya. Nih, 25. Oh iya, masih ada ini. Tapi nanti kita atur lagi teman-teman. Tinggal teman-teman kalau seperti ini urus saja sendiri ya. Caranya teman-teman saya kira sudah tahu. Oke, jadi yang ini kita atur. Kita lihat tanggal nomor 25, halaman 25. Nah, tadi daftar pustaka ya. Saya pindahkan dia ke halaman 25. Sekarang kita masuk ke mana daftar isi. Ini. Kita lihat, ini kan ini masih 24. Caranya bagaimana supaya dia otomatis pindah ke 25? Yaitu dengan cara klik kanan, update field. Kemudian di sini update entire table. Jadi teman-teman setiap menambahkan apapun di bagian sini, teman-teman harus update entire table-nya. Lalu centang, kemudian oke. Lihat, nih daftar pustaka sudah otomatis berubah ke halaman nomornya menjadi 25. Terus seperti ini kita tinggal atur saja teman-teman. Times New Roman, kemudian 12. Nah seperti ini. Nah, kita masuk ke pendahuluan, latar belakang, kemudian mau masuk ke kajian pustaka, tinggal klik bagian sini ya. Seperti itu teman. Kalau masih ada yang teman-teman ingin edit, kan mudah untuk kita scroll atau cari poin-poin yang akan kita baca. Nah sekarang teman-teman, kalau kita punya daftar tabel, maka kita bisa masukkan ya daftar tabelnya. Kita cari mana tulisan kita yang punya tabel. Mungkin kita cari di sini, tidak ada. Desain penelitian, variabel, populasi dan sampel. Oke, di sini ada tabelnya ya, populasi dan sampel. Nah, bagian sini kita bisa masukkan tabel kita. Caranya adalah dengan masuk ke menu references ini juga. Kemudian insert caption. Gini ya. Ini captionnya saya copy dulu. Oke. Lalu seperti ini. Nah, tabel ya. Ini kan ada pilihan. Ada tabel bahasa Inggris, ada yang tabel bahasa Indonesia kalau sudah bikin. Nah teman-teman jika di laptop kalian belum ada atau komputernya belum ada, tinggal buat labelnya ya seperti ini. Lalu tulis di situ label yang ingin kalian masukkan. Oke, jadi karena saya sudah ada tabel, saya tinggal masukkan captionnya apa, keadaan populasi, tinggal oke. Seperti ini, tabelnya adalah keadaan populasi. Ini saya bisa perbesar hurufnya, jadi 12 Times New Roman. Oke, selanjutnya kalau masih punya tabel, ini dibuang saja. Nah, tabel yang kedua, yang ini ya, kita copy dulu nama tabelnya. Bisa cut saja, Ctrl X. Ini saya hapus saja. Kemudian terus references, insert caption, tabel 2 nya, spasi. Nah seperti ini. Oh iya, lupa atur
Nah, Anda lakukan saja seperti itu sampai selesai. Begitupun dengan figure ya teman-teman. Kalau punya gambar bisa dilakukan hal yang sama. Nah, tapi kita cek dulu bagian daftar tabelnya ini. Daftar tabel. Oke. Nah, di sini kita tinggal masuk ke references, kemudian insert table of figures. Insert table of figures. Seperti ini. Lalu pilih teman-teman gaya yang mana yang teman-teman sukai. Nih, kita langsung, kalau mau dimodify juga boleh. Coba kita langsung saja. Nah, seperti ini ya. Dia langsung dengan halamannya, nomor halamannya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau ingin mengubah lagi modelnya yang lain, tinggal diatur. Selanjutnya adalah daftar gambar teman-teman sekalian. Jadi cara untuk membuat daftar gambar itu sama dengan cara membuat daftar tabel. Nah, kita cari dulu gambarnya. Bagian yang punya gambar. Di sini kita cari. Nah, ini ada gambar satu ya. Sudah kasih warna sebagai tanda. Saya cut yang ini saya hapus. Tadi Ctrl X, kemudian ini saya hapus. Insert caption, ini kan figure ya, saya ganti dengan new label gambar seperti ini. Oke, masukkan captionnya, lalu oke. Ini diedit saja kalau pengen diedit. Times, dan gambar yang kedua di kerangka pikir ya. Nih gambar keduanya, kita Ctrl X, di sini dihapus saja. Lalu ini tempatkan di rata kiri. Lalu masukkan references, lalu insert caption gambar 2, otomatis muncul. Lalu saya Ctrl V, lalu oke. Lalu kembali ke daftar gambar. Nah, tempatkan cursor di sini, lalu insert table of figures, pilih yang ini ya, lalu oke. Sudah, halamannya adalah halaman 12, daftar gambar. Oke, jadi tinggal kita cari halamannya teman-teman ya. Halaman 12. Oke, sudah. Nah, sekian seperti itu teman-teman cara membuat daftar isi otomatis, juga daftar tabel dan daftar gambar ya. Meskipun pembahasan utama kita adalah daftar isi otomatis. Nah, selanjutnya ini kita mau update ya, bisa diupdate kalau misalkan saja yang ini belum kita buat. Oke, coba kita update apakah ada penambahan halaman atau tidak ya. Oke, lalu saya kembalikan jadi tidak ada. Ternyata halamannya tidak berubah teman-teman, karena halamannya tetap sama gitu. Oke, sekian. Semoga pembahasan kita bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.